Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Alhamdulillah, kalau dengan keadaan baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan pada saat pandemi seperti ini. Oke adik-adik, sebelum kita memulai materi pada kali ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar nantinya diberi kelancaran dalam proses belajar ini. Kita belajar bareng terkait materi pada pertemuan kali ini. Sebelum mengawali materi pada pertemuan kali ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya kita akan belajar bersama terkait materi apa? Ayo, ada yang tahu yang ada di rumah? Nah, oke, kita kali ini pada pertemuan kali ini kita akan belajar terkait materi sistem tata surya dan karakteristiknya. Apa itu sistem tata surya? Tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips. Nah, pusat dari tata surya ini adalah matahari. Jadi, seluruh planet yang ada pada tata surya akan mengelilingi matahari dengan lingkar yang dinamakan garis orbit. Mengapa kok tidak saling bertabrakan antara planet satu dan lainnya? Dalam surat Yasin ayat 40 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, As-samsul yambagi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullu fil falakin yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Matahari terletak di jantung tata surya dan menjadi objek terbesar. Jika dilihat dari bumi, matahari akan tampak sangat kecil. Padahal sesungguhnya ukuran matahari sangat besar. Matahari memegang 99,8% dari massa tata surya dan kira-kira 109 kali diameter bumi atau sekitar 1 juta bumi menyamai satu matahari. Oke, selanjutnya mungkin adik-adik pernah berpikiran seperti ini. Tadi dijelaskan bahwasannya kakak menjelaskan terkait rotasi dan revolusi. Bahwasannya rotasi dan revolusi itu apa sih kak? Nah, jadi begini adik-adik, rotasi dan revolusi, rotasi sendiri merupakan suatu kemampuan planet, yaitu berputar pada porosnya, yang mana pada pemutaran berputarnya planet tersebut itu mempunyai jeda waktu yang berbeda-beda antar planet. Pada intinya, rotasi ini adalah perputaran planet itu di porosnya sendiri. Sedangkan pada revolusi merupakan perputaran yang mana perputaran benda ini mengelilingi benda lain. Nah, benda yang dimaksud di sini adalah matahari. Jadi revolusi di sini adalah
perputaran yang dimiliki planet untuk mengelilingi matahari. Bisa ya di antara perbedaan ini terkait revolusi dan juga rotasi. Jadi pada intinya rotasi adalah berputarnya planet pada porosnya, dan revolusi itu adalah perputaran benda langit atau planet itu pada garis orbit yang ada di tata surya untuk mengelilingi matahari. Dan ketika ada pertanyaan seperti ini, Kak, apa yang terjadi ketika bumi itu berotasi? Nah, tidak dapat dipungkiri bahwasanya kita setiap hari merasakan akibat dari rotasi dari bumi sendiri. Ayo, di sini adik-adik ada yang tahu atau enggak bagaimana rotasi ini akan mengakibatkan dampak dari kehidupan kita itu seperti apa? Ada yang tahu? Nah, jadi begini adik-adik, dalam rotasi sendiri itu akan mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Sudah paham? Kok bisa, Kak? Jadi begini, ketika bumi berotasi, nah itu akan di suatu wilayah di dunia ini nantinya akan tidak terkenanya sinar matahari, jadi berakangan dengan sinar matahari. Jadi yang terkena sinar matahari itu akan siang, dan yang tidak itu akan malam. Nah, itu yang menjadi salah satu dampak dari rotasi. Nah, dalam rotasi ini sendiri setiap planet berbeda-beda. Ada yang seperti di bumi 1 kali 24 jam, ada juga yang lebih dari bumi, lebih cepat ataupun lebih lambat, seperti yang dijelaskan pada karakteristik pada materi yang tadi. Kemudian apa sih, Kak, penjelasan ataupun dampak dari revolusi bumi? Dampak dari revolusi bumi sendiri yaitu pada wilayah-wilayah tertentu akan berbedanya musim. Kalau di Indonesia sendiri musimnya apa ya? Nah, ya musim penghujan dan juga musim kemarau. Kemudian yang ada di Eropa musimnya apa ya? Nah, di Inggris, di Jerman itu musimnya apa? Nah, musimnya yang ada di sana itu ada musim semi, musim gugur, musim dingin, dan musim panas. Jadi perbedaan musim yang ada di wilayah-wilayah dunia ini itu diakibatkan karena revolusi bumi mengelilingi matahari. Nah, itu yang dampak dari rotasi dan revolusi bumi yang ada di kehidupan kita. Mungkin adik-adik kalau masih dibingungkan bisa berkomentar di bawah lagi ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya. Baik, selanjutnya mari kita belajar karakteristik planet pada tata surya. Planet yang pertama yaitu planet Merkurius. Keunikan dari planet ini yaitu melesat cepat atau berevolusi mengelilingi matahari, akan tetapi sangat lambat berotasi. Jarak planet Merkurius 58 juta kilometer dari matahari. 1 hari di Merkurius sama dengan 30 hari di bumi. Planet yang kedua yaitu planet Venus. Venus memiliki keunikan dengan berotasi berlawanan arah dari rotasi planet yang lainnya. 1 hari di Venus setara 243 hari di bumi. Planet yang ketiga adalah planet Bumi. Bumi disebut sebagai planet biru karena luas permukaannya lebih banyak perairannya. Jadi seluruh permukaan bumi mayoritas adalah perairan. Planet yang keempat yaitu planet Mars. Mars
dijuluki sebagai planet merah. Satu hari di Mars sama dengan 24,6 jam di bumi. Planet ini disebut menyerupai planet bumi. Suhu yang ada di Mars sekitar minus 63 derajat. Planet yang kelima adalah planet Jupiter. Planet ini merupakan planet terbesar di tata surya. Sebagian besar dari planet ini terdiri dari gas. Suhu di planet ini minus 100 derajat Celcius. Planet yang ke-6 yaitu planet Saturnus. Planet yang cantik karena memiliki cincin yang merupakan lingkaran berbatuan, debu, dan es yang mengelilingi planet tersebut. Planet yang ketujuh yaitu planet Uranus. Planet Uranus berputar miring karena porosnya yang hampir sejajar dengan orbitnya. Suhu planet ini sangat dingin, sekitar minus 212 derajat Celcius. Planet yang ke-8 yaitu planet Neptunus. Planet Neptunus berupa gumpalan gas. Atmosfernya dipenuhi oleh gas metana dan gampang terjadi badai besar. Itu tadi karakteristik dari planet-planet yang ada di sistem tata surya. Mungkin adik-adik di sini masih ada yang dibingungkan terkait penjelasan materi karakteristik planet-planet yang ada di sistem tata surya. Silahkan kalau masih ada kebingungan langsung komentar di bawah. Apa yang masih dibingungkan silahkan ditanyakan ya. Oke, kakak di sini akan mencoba mengulik apabila adik-adik itu dibenturkan masalah seperti ini. Ketika atmosfer yang ada di bumi ini akan hilang, apa yang terjadi adik-adik? Nah ya, panas. Nah, ketika panas yang ditimbulkan oleh matahari ini pada kehidupan manusia, apa yang terjadi? Nah, kehidupan manusia akan pelan-pelan musnah. Tidak hanya musnah, tetapi banyak penyakit kulit yang diderita oleh manusia dan berbagai makhluk hidup. Oleh karena itu, tugas yang kakak berikan kepada adik-adik terkait permasalahan tersebut untuk mengurangi gejolak ataupun menipisnya lapisan atmosfer atau lapisan ozon ini, bagaimana upaya dari adik-adik yang ada di rumah untuk memperbaiki lapisan ozon itu ataupun mengurangi pengurangan lapisan ozon yang ada di bumi kita, agar nantinya anak cucu kita nanti dapat melihat keindahan bumi ini, karena bukan kita yang rusak, tapi kita yang melestarikan. Bagaimana adik-adik ini melestarikan dan menjaga bumi ini untuk masa depan anak dan cucu kita. Nah, silahkan adik-adik cermati tugas ini. Silahkan mencari jurnal terkait tulisan meresumnya dan juga dikumpulkan di link yang ada pada deskripsi di bawah ini. Tak hanya itu, kakak juga mempunyai tugas tambahan juga online. Nah, pastinya asik karena kakak akan kita mengerjakan tugas sambil bermain di sini. Jadi nanti silakan klik link di bawah ini, nanti kerjakan soal yang ada di situ, dikerjakan secara online di lembar kerja yang sudah tertera. Oke adik-adik, setelah ini ketika adik-adik mengeklik
link dari live worksheet sendiri, nanti akan muncul menu seperti ini ya. Nah, silahkan nanti adik-adik mengerjakan lembar kerja peserta didik yang ada pada menu live worksheet ini secara online. Cara kerjanya seperti ini adik-adik. Nah, ini sudah ada nama, jadi kalian tinggal ngisi nama. Seperti contoh seperti ini, namanya Surya. Nah, sudah. Namanya Surya. Kemudian di sini ada deskripsi gambar pada tabel apa yang kamu ketahui. Nah, ini gambar apa? Nah, ini tinggal ngisi di sini. Dideskripsikan tulisan ini gambar apa, ini dideskripsikan di sini seperti itu, tulis. Nah, kemudian di sini ada soal uraian. Jadi ini nanti silahkan diisi pertanyaan tentang benda langit dengan jawaban benar atau salah. Nah, pernyataan-pernyataan ini nanti kalian tinggal jawab benar atau salah seperti itu ya. Contoh ya, ini salah gitu. Nah, seperti itu. Misalnya ini benar. Nah, jadi seperti ini ya. Nanti silakan dicermati. Kemudian ini soal menjodohkan. Jadi ini silakan dijodohkan terkait gambar yang ada di samping ini. Nah, contoh di ini tinggal jodohkan saja. Nah, seperti ini. Nah, ini semisal gini. Nah, sudah ya, contoh sudah. Nah, ini tinggal, kalau sudah tinggal finish. Nah, lewatnya apa? Pilih pada email. Nah, namanya siapa tadi? Surya. Nah, kemudian level group sistem, tugas sistem Tata Surya. Nah, sekolahnya ini adalah contoh SMP 1 Ponorogo. Nah, ini emailnya seperti ini. Emailnya ini ya. Kemudian send. Nah, alhamdulillah sudah oke. Nah, nanti kalaupun nanti jawaban kalian itu benar, nanti ada nilai di sini. Nah, nilainya sudah ada pada sini. Nah, ini nilai dari lembar kerja. Nah, cukup ya. Semoga materi yang kakak sampaikan pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Mungkin cukup ini yang dapat kakak sampaikan kepada adik-adik. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.